Cerita diawali ketika seorang anak yang sedang sedih bernama Gul Jemal sedang memakan halwa buatan ibunya. Kesedihannya didasari ketika ibunya yakni Zafer meninggalkan keluarganya dan lebih memilih bersama pria lain yang kaya raya. Tak lama berselang ayah Gul Jemal bunuh diri sambil memegangi foto keluarga baru ibunya. Gul Jemal yang marah melenyapkan suami baru ibunya dengan tangannya sendiri, dan dendam di antara keduanya semakin membesar. Beralih pada masa Gul Jemal yang telah dewasa, akhirnya ia kembali ke Bursa setelah lama berada di Istanbul. Ia mengawali kedatangannya dengan mendatangi danau, di mana itu adalah tempat masa kecil Gul Jemal. Namun di tempat tersebut tidak hanya dirinya, melainkan ada seorang gadis. Ia bernama Deva. Deva yang merasa ketakutan melepaskan anak panahnya terhadap Gul Jemal. Dan Gul Jemal yang marah membuatnya melepaskan Deva jatuh ke danau, di mana Deva memiliki kesedihan yang mendalam terhadap danau tersebut. Deva mengadukan kejadian tersebut kepada Zafer, yang ia anggap sebagai ibu angkatnya sendiri. Dan Zafer menyadari bahwa Gul Jemal telah kembali ke Bursa. Di sisi lain, Arman yang sedang kebingungan mencari ibunya, yang ternyata berada di dapur, dan sedang memasak halwa, yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Tujuannya, dengan isyarat ia memberitahu ke Arman bahwa orang tersebut sangat menyukai halwa buatannya. Di kediaman Gul Jemal, yakni Gulendam, adik kandung Gul Jemal, ia berbincang agar kembali ke Istanbul. Namun tidak berselang lama, halwa buatan Zafer telah tiba, dan dengan emosional, Gul Jemal meminta semua orang untuk keluar. Kemudian ia memakan halwa tersebut, yang ternyata berisikan surat tanda perang dari Zafer. Keesokan harinya, di sela-sela jam istirahat, Deva yang sedang sendirian di dalam butik terkejut akan kedatangan Gul Jemal. Gul Jemal meminta Deva untuk bekerja padanya. Dan perdebatan pun terjadi hingga pada kemarahan Gul Jemal yang memuncak ketika Deva menyinggung sosok ibu dengan Gul Jemal. Dengan tegas, Gul Jemal berjanji bahwa Deva akan berlutut padanya dan meminta untuk berada di sisinya dalam waktu 3 hari. Di samping itu, Zafer yang sangat terkejut saat ia baru memperhatikan penjualannya, yang mana ia selama 10 tahun ini hanya mengirim pada perusahaan Gul Jemal, dan separuh real estate yang ada di kota Bursa adalah milik Gul Jemal. Di malam harinya, di kediaman Zafer, telah dilaksanakan pertunangan dari pria yang bekerja sebagai pengacara bernama Mert dan Deva. Namun di tengah kebahagiaan itu, Mert mendapati pesan dari seseorang yang memintanya untuk keluar, yang ternyata Mert bertemu dengan Gulendam. Gulendam mengatakan bahwa ia mengandung anak Mert dan memintanya untuk bertanggung jawab. Namun, Mert tidak ingin bertanggung jawab dan meminta Gulendam untuk pergi secepatnya dari rumah itu. Deva yang menyadari ketidakadaan Mert berusaha mencarinya. Namun saat ia berada di luar rumah, ia malah melihat Gul Jemal. Ia mengira Gul Jemal mengikutinya sampai di sana. Di samping itu, terlihat Gul Jemal yang berdiri sambil mengenang masa lalunya saat ia bertengkar dengan ibunya dahulu. Di sisi lain, Gulendam yang mendapati kekecewaan begitu besar berjalan tanpa arah hingga ia tertabrak. Kejadian tersebut tepat di hadapan Gul Jemal. Gul Jemal yang mengetahui kondisi Gulendam membuat Mert berada di atas tebing, dan hal itu membuat Mert ketakutan, yang akhirnya ia memilih untuk berpura-pura mencintai Gulendam dan akan menikahinya. Mert menikah dengan Gulendam tepat di hari seharusnya ia menikah dengan Deva. Sementara itu, anak buah Gul Jemal membawa seorang pria bernama Ibrahim. Ia adalah ayah Deva, sebab ia ditangkap karena ia tak dapat membayar hutang kepada Gul Jemal. Di sisi lain, Deva mendapati surat tentang keberadaan ayahnya. Deva yang mengetahui bahwa ayahnya berada di tangan Gul Jemal, segera mendatangi rumah Gul Jemal.
Cekcok di antara keduanya tidak terelakkan, namun Gul Jemal tetap bersikeras tidak akan membebaskan ayah Deva kecuali ia membayar hutangnya. Dan Deva mengajukan pertukaran untuk dilepaskan. Pada akhirnya, Deva membiarkan dirinya yang bersama Gul Jemal, walaupun dengan segudang kebencian. Di kediaman Zafer terlihat Ipek, yakni saudara angkat Deva, yang sedang gelisah akan keberadaan Deva dan ayahnya. Namun diberitahukan oleh Zafer bahwa mereka berada di tangan Gul Jemal, dan Zafer mendeskripsikan bahwa Gul Jemal adalah orang yang sangat kejam dan tidak berampun. Mendengar akan hal itu, Ipek langsung gelisah dan segera meminta Zafer untuk membawa saudaranya dan ayahnya tersebut kembali. Namun Zafer menenangkannya dan sedang mencari cara untuk membawa mereka kembali. Di pagi hari, Ibu Gara yang sudah tidak tahan akan kebisingan yang terjadi di depan rumahnya. Ia kemudian mengeceknya, dan betapa terkejutnya Ibu Gara begitu melihat ayah Deva yang ternyata adalah Ibrahim kenalannya. Ibrahim. Di samping itu, semakin terkejutnya Deva saat melihat betapa kejamnya Gul Jemal. Ia membuat para anjing berkelahi dengan anak buahnya. Pada saat itu yang tidak diketahui Deva ialah Gul Jemal melakukan hal itu sebab anak buahnya telah memukuli ayah Deva. Pada hubungan Gulendam dan Mert terjebak dalam hubungan yang tidak nyata sebab Mert mencoba memberitahu keadaannya dengan Deva melalui berbagai sosial medianya. Gulendam yang memergoki Mert begitu sibuk dengan ponselnya hanya bisa percaya dengan berbagai alasan Mert. Keadaan di mana Gul Jemal menemani Deva yang tengah pingsan dikarenakan kehabisan oksigen di dalam ruangan yang Deva kunci sendiri. Penuh kekhawatiran, Gul Jemal menemaninya. Sembari berada di samping kasur Deva, Gul Jemal yang menatapnya melihat tanda lahir Deva. Hal tersebut mengikatkannya akan masa kecilnya, di mana ketika seorang gadis kecil yang datang memberikan Gul Jemal makanan. Dan gadis kecil tersebut memiliki tanda yang sama dengan Deva. Hal itu membuat Gul Jemal senang, dan ia segera meminta kepada penghuni rumah untuk memasakkan makanan kesukaannya di tengah malam itu. Deva yang bertanya-tanya, mengapa Gul Jemal melakukan hal demikian padanya. Gul Jemal yang merasa senang, meminta Deva untuk duduk dan mencicipi makanan kesukaan Gul Jemal. Namun sayang, Deva menolaknya dan membuang makanan tersebut. Gul Jemal yang sangat menghargai makanan meminta Deva untuk memungutnya, atau ia tidak akan makan sama sekali. Arman datang ke kediaman Gul Jemal dan dengan harapan untuk membawa Deva kembali. Namun ia sadar bahwa Gul Jemal tidak seburuk yang diceritakan orang. Tetapi rencananya gagal sebab ia kalah dalam permainan yang dipilihnya sendiri. Tidak berselang lama setelah Arman pulang, Zafer datang menemui Gul Jemal. Ia memaksanya untuk mempertemukannya dengan Deva. Namun setelah hal itu, Zafer malah membuat cerita palsu mengenai kebakaran rumah dan butiknya. Dan saat itu pula Zafer memberikan Deva pistol. Beberapa saat setelahnya, Deva melihat kondisi aman, ia berusaha untuk kabur. Namun, sebelum kabur, ia membakar kamar tersebut. Gul Jemal yang menyadari Deva telah kabur, berusaha mencarinya, sampai akhirnya ia bertemu. Namun yang terjadi adalah Deva menembak Gul Jemal. Bukannya marah, Gul Jemal malah merawat Deva yang terluka di bagian kaki saat melarikan diri dari Gul Jemal sebelumnya. Hal itu membuat Deva merasa iba, sehingga Deva pun membantu menekan pendarahan pada luka tembaknya dan memperlambat kepergiannya. Saat itu pun, Ipek sudah membawa polisi untuk menemukan Deva di rumah Gul Jemal. Namun sayangnya, polisi tak dapat menemukan Deva, dan Deva pun tiba di saat mobil polisi telah pergi. Pada akhirnya, ia kembali tertangkap oleh pengawal Gul Jemal. Sementara itu, pernikahan Gulendam yang di ujung tanduk membuatnya mencoba melepaskan Mert pergi jauh darinya.
Walaupun sebelumnya mereka sempat akrab, namun tidak di hari lainnya. Dan pagi hari saat semua sudah disiapkan Gulendam, Mert dan Gulendam bersiap di pelabuhan, dan ia mengucapkan perpisahan singkatnya. Namun baru beberapa meter kapal berlabuh, tas Gulendam berusaha dijamret pencuri. Sampai Gulendam terseret lemah tak berdaya, Gulendam yang berbaring lemah melihat ke arah Mert. Namun Mert tak memperdulikannya. Hal itu menyebabkan Gulendam kehilangan bayinya. Sedangkan di sisi Guljemal mengizinkan Deva untuk bertemu dengan ayahnya. Dengan kesepakatan, Deva mau menemani dan menjadi desainernya pada saat perjamuan makan malam yang dihadiri oleh klien penting. Sebab di waktu sebelumnya, Guljemal sudah bertemu dengan klien tersebut. Namun, ia meminta Deva sebagai desainer yang membantu proyek tersebut, dan Guljemal menyetujui syarat tersebut. Tiba di mana acara makan malam bersama klien dilangsungkan. Deva yang mengenakan gaun merah membuat Guljemal terpesona. Kemudian, sampai pada saat mereka sedang berdiskusi, Gulendam tiba dengan wajah yang sedih. Dan ia berusaha memberitahu apa yang terjadi. Belum selesai ia berbicara, rupanya Mert datang. Dan itu membuat Gulendam bahagia, serta melupakan hal yang terjadi sebelumnya. Deva yang melihat Mert, mantan tunangannya, terkejut hingga pingsan. Namun saat ia terbangun, ia mendengar bahwa Mert telah menikah. Pernikahan itu didasari sebab Gulendam hamil, dan kandungan tersebut sudah berusia 2 bulan. Mendengar hal itu, Deva mencoba memberitahu Guljemal, namun Ibu Gara melarang sebab itu akan membahayakan semua orang, dan Deva pun mengurungkan niatnya. Gulendam bertanya kepada Mert, mengapa meninggalkannya saat berada di Istanbul, dan Mert mengingat kembali saat ia bertemu Zafer, dan ia ditugaskan untuk menjadi mata-mata di rumah Guljemal. Setelah ingatan itu, Mert kembali membuat cerita palsu lainnya, yang membuat Gulendam kembali mempercayainya. Di sisi lain, Deva yang masih terbalut kesedihan mengenang mantan tunangannya tersebut, sampai ia terkejut karena mendengar suara Guljemal ada di dekatnya. Ia pun merespon dengan wajah yang tidak peduli. Namun, yang sebenarnya, Deva bahagia karena Guljemal ada di dekatnya. Di keesokan paginya, saat Deva sedang mencari Guljemal, ia dikejutkan oleh Mert. Mert mengira ia dapat kembali dekat dengan Deva, namun kekecewaan sudah terpantri di dalam hati Deva. Dengan berbagai alasan, Mert menjelaskan kepada Deva, namun satu yang nyata bagi Deva adalah Mert dengan sengaja menghamili Gulendam. Dan Deva segera berlari untuk mencari Guljemal. Mert pun mengikutinya dari belakang. Dan posisinya saat ini, Guljemal sedang kesal dengan anak buahnya yang tidak menemukan pelaku pencurian tas Gulendam. Ia mengancam untuk menjeburkannya ke danau yang berisi ikan piranha. Deva yang mendengarnya terkejut dan berpikir ulang untuk mengatakan yang sebenarnya, sebab semuanya akan dalam bahaya jika tidak dipikirkan secara matang. Di halaman belakang, Gulendam sedang menggali kuburan untuk barang-barang anaknya yang telah keguguran pasca kejadian pencurian. Namun, ia masih merahasiakannya seorang diri, dan ternyata kejadian tersebut diketahui oleh Beva. Beva adalah orang kepercayaan Guljemal. Di sisi lain, Deva terkejut dengan perlakuan romantis Guljemal kepadanya. Dengan menepati perkataannya untuk membawakan bintang untuk diletakkan di rambut Deva. Hal ini membuat Deva menerima ajakan Guljemal ke acara pertemuan. Di acara tersebut, Guljemal membuat pukulan besar kepada Zafer dengan mengambil kontrak-kontrak besar dan memperkenalkan Deva sebagai desainernya. Alhasil Zafer pun keluar dengan kekesalan. Mereka pun melanjutkan kembali pestanya, dan Deva bertemu dengan klien lamanya. Klien tersebut mengajak Deva berdansa. Guljemal yang mendengarnya segera mengambil tindakan untuk mengajak Deva berdansa. Terlihat timbul rasa suka dan nyaman dalam diri Deva saat berada di dekat Guljemal. Namun Deva menganggap bahwa rasa tersebut hanyalah sesaat.
Keesokan harinya, Deva yang akan bersiap pergi dari rumah Guljemal yang dibantu oleh Ibu Gara, di mana Ibu Gara memeluk hangat Deva sebelum pergi, sebab ia telah diberitahu oleh Ibrahim bahwa Deva adalah putrinya, yang sampai saat ini Deva pun tidak mengetahuinya. Tak disangka, di tengah perjalanan ia diculik oleh orang-orang yang mengaku ia adalah suruhan Guljemal. Deva yang menyadari bahwa anak buah Guljemal tidak mungkin berani memukulnya, membuatnya mencari cara untuk kabur. Namun, dalam keadaan seperti ini, yang terpikir oleh Deva adalah meminta pertolongan Guljemal. Ia menelponnya, dan Guljemal mengetahui bahwa Deva dalam bahaya, dan dengan bergegas ia segera mencarinya. Setelah telepon tersebut, Deva berusaha lari dari penculik. Namun sayang, ketika ia lengah, ia langsung dipukul oleh penculik tersebut, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Penculik tersebut membawa Deva ke kediamannya. Saat mereka mengecek kondisi Deva, mereka memprediksikan bahwa Deva telah tiada. Keadaan yang kacau membuat para penculik berencana menguburkan Deva. Saat proses penguburan berlangsung, untunglah Guljemal datang dan segera menyelamatkan Deva. Sesaat setelah Guljemal berhasil mengeluarkan Deva, ia menangis sambil memeluk erat Deva.